Pahlawan 45. Ajeng memiliki seorang kakek yang dimana kakek ini adalah seorang mantan pejuang 45. Ajeng beserta keluarganya yang merasa malu terhadap kelakuan si kakek yang selalu mengistimewakan bendera merah putih akhirnya angkat bicara. Dan terjadilah percecokan antara kakek dan keluarga Ajeng. Namun, berkat peristiwa itu, Ajeng menjadi tersadar akan kerasnya perjuangan sang kakek dalam merebut merah putih dari penjajah. Babak 1. Segerombol pasukan Belanda berjaga dengan senapan di sisi kiri dan para pejuang Indonesia dengan berbekal bambu runcing di sebelah kanan. Peristiwa yang memperlihatkan ketika dirobeknya bendera biru Belanda yang hanya menyisahkan warna merah putih. Rebut merah putih. Serbu. Allahu Akbar. Biru bendera Belanda dirobek yang menyisakan sang merah putih. Bab 2. Ajeng tengah melamun sambil membolak-balik bukunya tak tentu. Mr. Simple. Ajeng lagi sendirian aja nih. Boleh gabung dong? Silahkan aja. Apa nih? Kalian apaan sih? Kami cuma ngobrol aja kok. Jeng, kamu kenapa sih? Kok kayaknya dari tadi pagi mukamu murung mulu? Iya nih, kenapa? Aku lagi merenung tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang kakek aku ceritakan dulu. Oh, jadinya intinya kamu galau karena masa lalu. Udahlah, yang lalu biarkan berlalu. Berlalu aja, mending kayak aku ini happy. Hai. Iya Jeng, mending kita baca novel aja yuk, ada yang baru nih. Kalian pernah mikir gak sih? Kita para generasi muda yang sekarang ini udah melupakan bangsa kita sendiri, melupakan bagaimana perjuangan para pahlawan yang udah berjuang buat ngambilin kita kemerdekaan dari para penjajah. Kalian mikir tidak sih? Memangnya kita tahu apa tentang bangsa kita? Siapa saja pahlawan kita? Semua. Kalau aku sih taunya Soekarno doang, Bapak Proklamator. Yang lain, aku mah taunya Dilan Dinove Melo Dilan, gitu. Aduh, gantengnya. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu bener juga sih, Jeng. Aku pengen cerita. Tentang apa? Kejadiannya beberapa hari lalu. Kejadian ini yang bikin aku sadar kalau aku ternyata nggak pernah peduli dan ingin tahu dan menghargai bangsaku sendiri. Babak 3. Di halaman rumah kakek sedang asyik menyeruput kopi panasnya. Pak, ini sudah saya setrikakan benderamu. Terima kasih, Nak. Oh iya, besok tanggal berapa ya? Tanggal 13 Agustus, Pak. Kenapa? Mau memasang bendera lagi di depan rumah? Ya kan sebentar lagi 17 Agustus. Aduh bapakku, sudah berapa kali saya bilangin Pak, jangan masang bendera jauh-jauh hari. Masang benderanya pas 17 Agustus nanti aja. Malu tahu nggak sih sama orang-orang kampung, rumah kita selalu aja beda sendiri. Kamu itu pendapat orang aja yang dipikirkan. Sudah, pokoknya Bapak mau masang bendera lagi besok. Titik. Keesokan harinya, kakek menaikkan bendera di depan rumahnya dengan menggunakan sebuah bambu yang berukuran sekitar 5 meter di pagi harinya. Kek, baru selesai menaikkan bendera ya? Ya, Cu. Kamu rupanya Har. Kapan datang? Baru saja, Kek. Oh iya, kakek saya titip salam buat kakek. Ya, saya terima salamnya. Astaga, bendera aku. Sebentar ya, Cu. Kakek mau nuruni bendera dulu. Kasihan kalau dibiarkan kehujanan. Ajeng, kakek kamu lucu ya. Sayang sama benderanya kayak sayang sama seorang istri saja. Hehehe, iya beliau memang orangnya seperti itu.
Babak 4. Ruang keluarga. Kenal Pak Hamid, kakek Adhar. Dia juga pejuang angkatan 5. Dulu katanya pernah berjuang sama kakek, tapi orangnya sederhana saja ya Bu. Tidak pernah menunjukkan atau memamerkan dirinya kalau dia dulunya seorang mantan pejuang. Hamid itu tentara, tapi tidak pernah ikut perang. Dia itu tugasnya kan di bagian logistik. Jadi tahu ya cuma makanan saja. Bilang sama Adhar, "Tuh, temanmu itu kalau kakeknya tentara yang takut sama bedil." Kakek, apa kakek tidak sadar kelakuan kakek tadi siang itu membuat aku malu sama si Adhar? Bendera lusuh kayak gitu aja diperlakukan seperti Tuan Putri. Toh nantinya tidak akan kakek bawa sampai kubur. Ya terserah kakek dong. Tapi perkataan Ajeng ada benarnya juga, Pak. Bapak lama-lama memperlakukan bendera seperti memperlakukan benda keramat saja. Lebih baik kan Bapak menghabiskan waktu dengan lebih banyak ibadah kepada yang di atas. Yah mas, percuma kamu ngomong sama si bapak. Toh dia nggak bakalan mendengarkan ucapan kita. Walaupun kita peringatkan berkali-kali, yang ada di pikirannya itu kan cuma bendera. Itu saja. Pak, saya juga lama-lama lihat Bapak kok makin tidak terkendali ya memperlakukan bendera itu. Nanti bisa-bisa orang sekampung mengira Bapak tidak waras lagi, Pak. Kamu ngawur ya? Kamu kira pikiranku ini sudah konslet begitu? Kamu memang tidak pernah ikut berjuang merebut negara dari penjajah. Makanya kamu tidak bisa merasakan sebagaimana rasanya merdeka dari penjajahan. Dulu kami harus mempertaruhkan hidup mati kami demi memerdekakan bangsa ini. Semua kami kerahkan hingga titik darah penghabisan. Ya Pak, saya ngerti. Kita boleh cinta kepada negara dan bendera. Tapi ya jangan sampai berlebihan seperti itu. Saya lihat Bapak mulai berlebihan dalam memperlakukan bendera. Saya takut kalau... Kenapa? Kamu takut aku mulai gila begitu? Itu kan yang ada di kepalamu. Maaf, bukan itu yang saya maksud. Lebih baik sekarang Bapak duduk dulu. Ah, apa-apaan kamu ini? Saya khawatir kalau Bapak mulai mengeramatkan bendera. Itu kan syirik. Loh, kamu makin ngawur ngomongnya, menuduh aku musyrik. Dengar, untuk merebutkan bendera merah putih ini tidak gampang. Banyak temanku yang mati, dibunuh sama penjajah. Teman-temanku harus mati karena mereka cuma mau mengibarkan selembar kain merah putih. Kalau aku memperlakukan bendera ini dengan istimewa, bukan berarti aku menganggapnya keramat, apalagi menyembahnya. Itu salah besar. Lalu, kenapa setiap tanggal 17 Agustus Bapak selalu bersujud kemudian berdoa sambil mendekap bendera? Setiap melihat merah putih, aku selalu bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk mengibarkannya sepuas hatiku. Tanpa rasa takut harus dibunuh musuh. Demi Allah, untuk bendera juga aku harus membunuh sesama manusia, membunuh saudara-saudaraku sebangsa yang pernah berjuang bersama-sama melawan penjajah, seperti memberontakkan tanganku ini harus membunuh pemberontak DITII. Padahal mereka adalah saudara-saudara yang sekaidah denganku. Mereka harus kubunuh hanya karena ingin mengganti merah putih dengan bendera mereka. Kalian semua yang ada di sini, kalian seharusnya berterima kasih atas perjuangan kami. Bukannya malah menunjukkan rasa malu karena aku sering mengibarkan bendera ini. Menyayangi bendera ini, kalian seharusnya malu karena kalian telah melupakan perjuangan para pahlawan. Kalian yang telah berusaha merebut kemerdekaan untuk Indonesia. Ya, aku lupa sesuatu. Aku lupa kalau kemerdekaan yang telah kami rebut untuk Indonesia saat ini telah memudah. Kalian semua kerjanya hanya berpoya-poya. Yang tua, apalagi yang muda, sudah tidak mau memandang negeri sendiri. Yang ditahunya hanya negeri orang. Tidak pernah mau memandang ataupun peduli kepada saudara-saudaranya yang tidak seberuntung mereka. Kemana merdeka yang kami rebut atas nama merah putih? Bukan kalian yang malu, tapi aku yang kecewa. Ingat perkataan yang satu ini. Kemerdekaan yang kalian rasakan saat ini tak lain dan tak bukan merupakan hasil pengorbanan kami. Dan seharusnya yang melanjutkan perjuangan kami adalah kalian. Babak 5. Taman sekolah. Tony, Ajeng, Tika, dan Adhar sedang merenung. Aku merinding. Aku juga jadi tersadar sama kata-kata kakekku. Ternyata pejuang Indonesia hebat-hebat banget. Kalau dipikir-pikir, apa yang kakek
kamu katakan itu sangatlah benar. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang tidak lepas dari pengorbanan para pahlawan kita. Aku jadi malu. Aku akan sering bolos kalau lagi upacara bendera. Padahal di sanalah kita mestinya menumbuhkan rasa patriotisme kita dan menghormati bendera merah putih yang diperjuangkan dengan begitu kerasnya. Kalau begitu, ayo kita janji, mulai detik ini kita semua yang ada di sini harus lebih mencintai bangsa kita sebagai penghargaan terhadap pejuang-pejuang kita yang sudah merebut merah putih dan kemerdekaan dari para penjajah. Tik, tumben kata-katamu bijak sekali. Setuju nggak nih? Setuju. Sepertinya Bapak sudah miss call aku nih. Aduh, pulsa habis lagi. Tenang, biar aku yang telepon. Mana nomornya? Halo, Pak Sukirman. Halo, Assalamualaikum Pak. Ada apa? Ajeng masih di sekolah Pak. Bentar lagi pulang kok. Teman-teman aku harus pulang sekarang. Bapakku minta aku buat pulang, katanya ada berita penting. Kalau begitu, kami ikut ya. Ya sudah, ayo. Babak 6. Kakek, ibu, dan ayah menunggu di halaman rumah. Kamu sudah pulang, Jeng. Sini ikut ibu sebentar. Sebenarnya ada berita apa sih, Bu? Kok kayaknya penting sekali? Begini nak, penyakit kakekmu sepertinya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Kata dokter umurnya sudah tidak panjang lagi. Apa, Bu? Oke, saya Tony. Ini Tika dan sebelah saya Anhar. Oke, saya Tony. Ini Tika dan sebelah saya Anhar. Tolong sama kalian. Kalian lihat sendiri kan, kakek sudah encok. Sebagai mantan pejuang, kakek minta pada kalian tolong jaga bangsa ini dengan segenap hati kalian. Majukan bangsa ini dengan prestasi-prestasi gemilang kalian. Lanjutkan perjuangan kami untuk terus menjaga kemerdekaan Indonesia. Kan nggak sampai mati juga kalau cuma mau mengibarkan bendera. Tidak seperti kami dulu yang bertaruh nyawa. Maka dari itu kakek minta tolong sekali saja kalian kibarkan bendera ini untuk kakek. Ayolah nak, turuti saja ayo. Ya Allah, indah aku pandang sang merah putih bendera kami yang berkibar di langitmu. Aku mohon jagalah bendera kami agar tetap dapat berkibar untuk pejuang kami di masa lalu dan untuk kemerdekaan anak cucu kami sekarang maupun di masa yang akan datang. Merdeka! Setelah sang merah putih mencapai puncaknya di langit yang biru, kakek pergi untuk selama-lamanya dengan rasa hormat pada bendera dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.